Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya akan membuat video tutorial tentang pengembangan sistem informasi. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester 7 mata kuliah pengembangan sistem informasi dengan dosen Bapak Amin Siddiq Eskom MSI. Langsung saja bersama saya Hania C, jurusan Teknik Informatika semester 7 Universitas Pancasakti Bekasi. Langkah-langkah pengembangan sistem informasi. Tahap pertama, perencanaan sistem. Perencanaan sistem merupakan suatu rangkaian kegiatan sejak ide pertama yang melatar belakangi pelaksanaan pengembangan sistem tersebut dilontarkan. Dalam tahapan ini, sistem harus mendapatkan perhatian yang sangat besarnya dengan merencanakan proyek-proyek besar lainnya. Keuntungan yang diperoleh jika proyek pengembangan sistem informasi direncanakan secara matang, antara lain ruang lingkup proyek dapat ditentukan secara jelas dan tegas, dapat mengidentifikasi wilayah atau area permasalahan potensial, dapat mengatur urutan kegiatan, tersedianya sarana pengendalian. Tahap kedua, analisis sistem. Analisis sistem adalah proses koleksi, pengaturan, dan evaluasi fakta tentang informasi yang dibutuhkan dan lingkungan tempat sistem akan dijalankan. Dalam rangka pengumpulan fakta tentang informasi dan lingkungan sistem diantaranya meliputi latar belakang informasi, meliputi asal informasi, pemakai, dan beban penggunaan. Kedua, prosedur, yaitu cara atau tugas yang selama ini berjalan dan dikerjakan. Aliran informasi meliputi aliran data informasi dari suatu bagian ke bagian lain. Penentuan masalah melalui langkah mulai dari penelaah, latar belakang informasi, prosedur, dan aliran informasi, maka akan dapat diketahui masalah yang ada. Selanjutnya, dengan pengelompokan informasi dan data sesuai bidangnya, maka evaluasi pada analisis sistem harus dapat memberi gambaran tentang beban kerja, pemanfaatan laporan, pengumpulan data masukan, analisa kode, file induk, prosedur dan aliran informasi, serta penelaahan berapa biaya. Tahap ketiga, rancangan sistem atau desain. Rancangan sistem ini meliputi kegiatan yang bertujuan untuk menggambarkan wujud sistem yang akan dibuat. Seperti halnya apabila kita akan membangun rumah, maka rancangan sistem ini dapat kita analogikan dengan bentuk gambar rumah yang akan kita bangun. Gambar dari rancangan sistem ini meliputi tujuan, spesifikasi keluaran, spesifikasi masukan, spesifikasi file induk, prosedur dan aliran data, analisis biaya manfaat, serta persetujuan. Untuk memperoleh rancangan yang baik, keterlibatan pada pemakai diperlukan. Hal ini disebabkan karena tujuan utama adalah pemanfaatannya, di samping adanya proses kreatif dan ahli teknis. Dengan kata lain, keterlibatan pemakai dari tahap analisis sampai rancangan sistem diperlukan untuk menjaga agar sistem yang dirancang benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Tahap keempat, pembangunan fisik atau konstruksi. Berdasarkan desain yang telah dibuat, konstruksi atau pengembangan sistem yang sesungguhnya
secara fisik dibangun. Tim teknis merupakan tulang punggung pelaksanaan tahap ini, mengingat semua hal yang bersifat konseptual harus diwujudkan dalam suatu konstruksi teknologi informasi dalam skala yang lebih besar. Dari semua tahap yang ada, tahap konstruksi inilah yang biasanya paling banyak melibatkan sumber daya terbesar, terutama dalam hal penggunaan SDM, biaya, dan waktu. Pengendalian terhadap manajemen proyek pada tahap konstruksi harus diperketat agar penggunaan sumber daya dapat efektif dan efisien. Tahap kelima adalah testing. Akhir dari tahap konstruksi biasanya berupa uji coba atas sistem informasi yang baru dikembangkan. Implementasi sistem ini tahap ke-6. Pada implementasi sistem ini, tahapan yang perlu diikuti antara lain pembuatan program pelatihan, konversi file, uji coba sistem, dan dokumentasi. Secara umum yang perlu diperhatikan adalah perangkat keras, perangkat lunak, dan pemakai agar bisa berjalan sesuai dengan tujuan dan diperoleh manfaat. Tahap ke-7, pemeliharaan sistem. Sistem yang telah dibentuk dan berjalan harus dipelihara agar bisa terus berjalan secara mulus. Bila ada kerusakan kecil dapat segera diketahui dan tidak menjadi besar. Menjamin agar sistem yang ada bisa dikendalikan dari kemungkinan kerusakan yang fatal. Manfaat pemeliharaan yang terarah sudah bisa dilihat, tetapi pelaksanaan sering tidak semudah itu karena kemalasan atau karena alasan penghematan biaya. Padahal pemeliharaan merupakan dasar penghematan biaya pada sektor perbaikan. Kesimpulannya, informasi sangat bermanfaat bagi manusia karena dapat membantu dalam pekerjaan sehari-hari, dan teknologi informasi akan lebih membantu manusia untuk mendapatkan banyak informasi. Sebuah informasi yang baik dapat dihasilkan oleh sebuah sistem informasi yang baik pula. Pengembangan sistem informasi berguna untuk meningkatkan kualitas informasi yang dihasilkan. Demikian video tutorial ini. Terima kasih dari saya.